tapi imaterial juga itu kita harus hargai. Persoalannya kadangkala kita hanya menghargai material dan imaterial tidak kita hargai. Artinya apa? Kalau kita tidak hargai, bukankah kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur? Ketika kita tidak bersyukur, yakinlah azabnya akan lebih pedih. Apakah itu yang kita uber? Apakah itu yang kita cari di dalam bekerja? Bukan. Yang kita cari adalah supaya hal-hal yang kita lakukan ini berberkah bagi kita, diri kita semua. Hal kegiatan ini akan terus kita maintain sampai dengan akhir tahun. Bapak Ibu semua nanti akan memperoleh jatah untuk memberikan materi-materi pelatihan kepada kita semua, mengingatkan kita semua tentang ilmu yang kita miliki. Ilmu kita itu adalah sesuatu. Bapak diberi ilmu, itu levelnya ditingkatkan, dinaikkan derajatnya. Janji Allah demikian. Maka dari itulah ilmu Bapak yang Bapak miliki semua harus Bapak sharing kepada siapapun, baik kepada kami, kepada kita-kita sesama, maupun kepada kami di PT Semen Nasa. Ajari kami juga, Pak. Jadi itulah yang kami sudah setting dengan Bapak Humas Pak Faisal, dengan rekan-rekan PR kita, bahwa mari kita buat kegiatan-kegiatan ini, rekan-rekan bekerja, dan kemudian kita dan hasil kerja itu ada pasti sesuatu hal yang diperoleh. Ya, itu kita harapannya itu menjadi halal. Beberapa kali terjadi perubahan-perubahan. Kalau dilihat historinya, itu ada 4 kali perubahan kode etik bagi wartawan atau bagi jurnalis yang terjadi sejak merdeka, sejak tahun 45 sampai sekarang ya. Jadi contoh ya, betapa jurnalisme itu bertumbuh keilmuan. Artinya kita nggak boleh berhenti. Karena baru satu genre saja kita sudah setengah mati itu. Begitu banyak. Dulu waktu saya masih menjadi wartawan, orang mengatakan fakta itu cuma 2. Lalu ada yang mengatakan tidak, fakta itu ada 3. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, saya mulai lakukan penelitian aktif, termasuk untuk studi doktoral saya. Saya menemukan bahwa fakta itu ada 4. Turunannya bahkan 22. Sambo itu terakhir menyumbang fakta buat kita. Peristiwa Sambo itu menyumbang fakta. Seorang ketua RT ditanyai, Bapak ketua RT-nya, saya ini jenderal loh, bekas ketua RT, saya ketua RT, bekas jenderal di sini. Bapak lihat enggak orang itu ditembak? Oh enggak. Bapak dengar enggak suara tembakan? Saya tidak dengar. Tapi saya lihat ambulans keluar masuk. Oke? Itu bagi kita, teman-teman, ya, jurnalis. Semua fenomena itu, itulah tangkapan kecerdasan seorang jurnalis. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar itu tembakan. Tapi saya melihat bahwa ambulans keluar. Jadi kalau kita disuruh Pak, misalnya saya nih, Sul, sekarang meliput. Saya tiba di lapangan, siapa yang saya wawancarai? Bagaimana cara saya mengambil data? Mengambil fakta. Yang 4 fakta ini. Ini saya berjuang keras agar teman-teman sampai pada, kalau saya berhenti menjadi seorang guru jurnalistik, saya mau 4 fakta ini tertinggal di kepala kawan-kawan. Karena saya sudah telusuri di ResearchGate dari 260 penelitian terakhir, 262 penelitian terakhir. Mereka tidak mau usik ini fakta. Padahal ini amunisi buat seorang jurnalis. Bagaimana kita menjadi seorang jurnalis tapi tidak paham fakta. Saya mau kita sederhanakan, nanti kita bisa berdiskusi, mudah-mudahan ada waktunya. Saya memulai dari fakta empirik. Teman-teman jangan lupa ya, mohon maaf, ini pelatihan sudah sering kali dan saya mengatakan bahwa fakta empirik adalah yang menjadi dasar. Ada pertanyaan saya, apakah ketika kita menulis berita, kita pakai fakta empirik? Saya kasih contoh ya, contoh kecil ya. Terjadi perusakan terhadap terumbu karang. Contoh ini ya, contoh sekali. Limbah plastik merusak kawasan pesisir pantai Kabupaten Pangkep, Baru, dan sebagian Makassar. Misalnya kalau ada yang mau menulis itu, pertanyaannya fakta empiriknya apa? Fakta empiriknya apa? Teman-teman mesti menelusuri
Sebetulnya begini, saya mau minta kawan-kawan coba kita kembali ingat, kalau kita tulis berita, apakah kita menggunakan fakta psikologi? Siapa itu fakta psikologi? Orang yang berdampak. Kalau itu misalnya berdampak kesusahan, dia akan menangis bercerita ke Anda. Tapi kalau itu kegembiraan, dia akan bercerita dengan sangat gembira. Itu psikologis. Kadang-kadang wartawan tidak peka ke situ. Jadi beritanya bagus sekali sebetulnya, tapi karena disusun dengan format yang tidak tepat, penggunaan faktanya tidak tepat. Berita profesor bidang teknik, bisa enggak? Bagaimana menjelaskan pertanian dari perspektif bangunan? Enggak ketemu kan? Tapi teman-teman beralasan bahwa dia profesor, memang profesor, tapi bukan bidangnya. Kalau teman-teman mau cuma kasus di kabupaten kota yang kita alami di seluruh Indonesia, fakta opini yang ada tersedia hanya fakta opini mandatori. Apa itu humas? Ya, yang tersedia hanya humas. Mandatori, dia ditunjuk, biar dia bukan ahli, dia tidak berpengalaman, tetapi dia ditunjuk untuk berbicara. Humas. Di Pangkep sebetulnya cukup banyak, sekalipun saya tidak menyebutkan langsung, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang tidak ada. Ada banyak orang-orang, di Pangkep itu banyak sekali jurnalis terbaik Sulawesi Selatan. Bahkan investigator terbaik untuk in-depth report ada di Pangkep, orang Pangkep. Terbaik nasional. Nggak usah saya sebut namanya ya. Nanti kawan-kawan akan ketemu orangnya. Saya pikir beliau itu adalah menjadi bagian dari pemateri, tetapi saya akan bahas setelah acara ini. Saya mengatakan bahwa buka forum-forum diskusi di Pangkep, karena Pangkep ini termasuk kabupaten yang cukup banyak jurnalisnya. Di Kompas itu kawan-kawan ada paham bahwa wartawan, jurnalis itu harus memberi mahkota, harus memiliki mahkota di akhir profesinya. Kalau dia sudah mau pensiun, kalau kita di online tidak pensiun,